istilahnya teman harus tahu ya bahwa rumus dasar dari genetikal ikan adalah kita bisa mengembalikan dari setelah mengalami keturunan ya kan beberapa tahun itu ya kan, bahkan itu bisa jadi kembali lagi ke nenek moyang atau indukan awalnya ya. Betul sekali. Sip. Ya kan, cocok ya Mbak ya. Gue cuma minta, Om ada nggak sih Bang, Om seandainya kursus budidaya pelatihan cupang hias? Dengan senang hati bisa saya siapin seperti itu. Oh boleh Om? Boleh dengan senang hati. Wah, siap. Kursus budidaya pelatihan cupang hias. Dengan catatan, ingin belajar, jangan patah semangat. Dia takut gagal. Oh syaratnya jangan patah semangat, ya kan? Terus Jangan takut gagal. jangan takut gagal. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dari Lampung dan sekitarnya, kalau gua kan fokus edukasi online, ya kan, langsung nyata itu sama Om Irlan aja. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar langsung aja, nggak usah bicara langsung berapa harga, datang aja silaturahmi, bener nggak bro? Betul. Silaturahmi aja dulu, Silaturahmi. itu yang paling penting. Ya Silaturahmi itu yang paling penting. Ini karena kita minta izin makanya mau buka kursus lah. Iya, bener. Kalau nggak minta izin nggak bakal. Iya, Nih, makanya. lo bisa hubungi WhatsApp di sini aja. Halo ya, buat kalian yang mau belajar ikan cupang, mau lihat seller ikan cupang di Indonesia di mana aja ya, peternak ikan cupang siapa saja ya, kalian bisa subscribe channel YouTube-nya Amos TV ya, karena channel YouTube Amos TV ini membuat konten tentang ikan cupang sama hal seperti gua gitu ya, dari mulai breeder, seller atau mungkin cara tutorial di masalah perawatan ikan cupang. Jadi lu subscribe channel YouTube-nya Amos TV ya, di subscribe ya. Oke, terima kasih. Halo bro, selamat datang di channel Amos TV Pemersatu BT Indonesia, dan saat ini gue berada di lokasi mana bro? Om Erlan 22 nih. Om Erlan 22. Tapi lu kenalan dulu sama gue. Gua Ada Ali. motor. Ali. Kenapa? Biar masuk YouTube. YouTube ya? Iya. Oh tuh, belok. Oke. Jadi gini. Kan kita udah sering banget ya adain promo. Cuman kita nggak mau lupa akan sejarah cupang. Nah, bener. Ada emang orangnya Ada. yang Gua bisa ada. menceritakan sejarah cupang. Ada. Boleh dong kasih tunjuk ke gue? Deh. Yuk. Guys, jangan lupa subscribe dan komentar. Kita akan tanyakan sejarah cupang. Tuh, like ya. Jangan lupa like-nya ya, Bray. Assalamualaikum. Masuk aja. Oh, Om. masuk. Ini orangnya nih, Om Erlan. Om Erlan, nih dia suhunya, Bray. Ya kan? Sini. Om, kita izin ngobrol-ngobrol boleh? Boleh. Boleh ya? Aduh. Ini. Jadi gini, Om. Gue mau tanya. Dengan Om apa? Erlan. Om Erlan. Nah, Om Erlan ini udah main cupang dari tahun berapa? Dulu sih dari remaja udah main cupang. Oh, remaja main cupang. Cuman yang Serius dan fokus ini. fokus ini ya mungkin sekitar 3 tahun ke belakang. Selama saya kan di Jakarta atau Tangerang. Saya di Tangerang. Di sini rumah orang tua. Jadi ketika saya bergaul dengan teman-teman sahabat cupang di sini, sahabat cupang saya di sini, saya merasa terpanggil untuk meramaikan Cupang Metro. Oh, apa yang membuat Om sangat terpanggil? Yuk kita dekatan nih biar nggak musuhan. Iya. Ya kan? Apa yang membuat Om sangat terpanggil datang ke Metro? Om? Oh ya. Satu Ya, hal deh. Kualitas ikan. Hah? Kualitas ikan. Kualitas ikan. Menurut Om kualitas yang bagaimana tuh? Ya tempatnya masing-masing. Dimana kalau ada kualitas untuk kontes atau untuk pemijah, ada kualitas untuk pakai hari-hari untuk habis, itu aja. Oh. Sederhana aja, nggak yang muluk-muluk. Iya benar. Jadi kan gue kemarin dikontak, tadi pagi barusan kita ya. Subuh ya. Dulu kontak gue kenapa? Ya karena gini ya, gua mikir di tempat Om Erlan ini ada ciri khas yang nggak punya di orang lain. Nah, di farm yang lain ada, di sini nggak ada, tapi malah di sini lebih unggul. Apa yang maksud dengan unggul itu maksudnya gimana sih? Gimana ya gue bilang ya? Ikannya ada istimewanya, itu aja. Istimewanya. Keistimewaannya ada. Salah satu sudut pandang istimewanya lah menurut lo apa nih bro? Yang jelasnya Pom. pom. Kedua? Kedua tadi Fin. warna gen.
gen masalah warna ntar belakangan aja deh. Waduh, Kalau gua menarik pengen. banget nih pembahasan kita tentang genetik nih. Baru kemarin itu kalau nggak salah malam jam 7 malam itu kemarin tuh ya. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 11 ya? 11. Tanggal 10 malam itu saya bahas tentang kemajuan bisnis budidaya ikan cupang hias. Nah, kebetulan nih Om, kita berbicara tentang genetik. Oke, tapi sebelum kita bahas tentang genetik, izin nih Om, boleh lihat karya-karyanya? Boleh, ini silakan dilihat. Oke. Boleh Om dijelasin sejarah-sejarahnya masing-masing per ekor? Ini aku ngomong ya. Ya. Ini mungkin namanya mungkin pensi. Pensi. Pensi ini bisa dapat dari mana? Dari avatar, dari koi. Semua terkait pensi. Ini masih dalam F2. F2. Oke, nilai 2 ya. Dia stabil ya. Terus Stabil. Dia banyak varian-variannya di situ semua lihat. kalau yang ini sama Ini maksudnya pensi WS. pensi WS. Ya, betul. Oke. Lalu mana yang menurut Om? Boleh ditunjuk Om yang Ya. unik menurut Om dari ini? Menurut saya semuanya unik, cuman tergantung apa Sudut pandang ya? sudut pandang atau Oke. kelasnya atau emerald. Oke, Bro. Kan kita sudut pandang kita sebagai orang yang penjual ikan. Ya kan? Menurut lu di sini sudut pandang yang orang-orang istilahnya kalangan sekarang itu kayak gimana? Boleh tunjuk biar Om yang jelasin. Yang kalangannya yang di sini loh. Yang di bawah nih. Nah, yang di bawah ini yang masih seger ya. Yang seperti ini nih. Nih. Boleh Om jelasin Om sejarah ikannya? Oh, itu. Ini dia dari ada line FCCP-nya, Dan FCCP-nya Dengan- dilihat dari ekor bentuk bukan ekor, ah, dan itu ada warna-warna putihnya itu Yang putih. sekaliannya itu dari dragon. Dragon. Oke. Dragon. Terus yang ini Om, ini kayak yang rata-rata orang Om suka yang kayak gini nih Om. Ya kan ikan-ikan warna tuh. Warna. Nah ini kalau ini gimana nih Om sejarahnya nih ikan Om? Ini Karya, kalau yang ini nih dia pensi WS juga. Fancy WS juga. Pensi WS. Dia line-nya ini Masuk ke line ke koi. koi ya. Unik kan? Iya unik ya. Tapi ada yang membuat pink-pink itu candy gitu ya Om? Ya, itu pink itu dapat dari warna WS. Oh iya ya wet scale itu ya. WSKL. Oke. Terus nah, yang ini Om. Yang ini nih menarik nih, yang belakang sama depan Om. Sama ini ada Oke. dot-dot nih ya. Nah, itu dot-dot. Nah, dot-dot ini dari mana Om dulu crossingannya? Crossingan dot-dot itu dari saya pakai bukan Apa blue rim ada nggak nih? Tidak, Apa enggak. marble ya? Enggak, Marble. marble. Masuknya kan dia marble dari ya. marble ya, dari marble. Marble terus kalau nggak salah ada startailnya nih Om. FCCP itu kan ini. Pokoknya semua ini kan adalah dasar genetik dari 50% koi. Koi ya, Ya. betul. Sisanya itu ya variasi-variasi. Bisa Berarti- dilihat ini, benar. Nih, Sekarang udah. Di sini. Kalau ini lihat semua di sini tidak keluar dari koi-koinya 50% koi. 50% koi ya. Ya. Setelahnya Oke. itu variasi-variasi semua. Terus ini juga nih sama nih. Sama. Wih, mantep tuh lo guys. Ya kan? Kalau saya lihat bukaannya ya. Wih, di ajib tuh. Jadi basicnya di sini koi semua genetik yang saya pakai. Lah, ini cakep nih Om nih tuh. Widih. Pas ini dulunya ada fancy-fancynya nih Om ya. Memang sejarahnya nih fancy pakai Ada fancy. darah fancy-nya ya. Ada pensi. Keren loh. Om, boleh Om kita ngobrol-ngobrol sederhana deh. Oke. Enaknya duduk di atas apa di bawah nih? Di atas lah. Di atas ya. Itu. Iya. Di sini Om, biar kita nggak ini. Iya kan? Berbicara tentang genetik adalah bicara tentang keturunan, betul ya Om ya? Nah, menurut Om sendiri genetik itu seperti apa sih Om? Genetik adalah kelangsungan hidup ikan dari pewarnaan cupang, terus pewarnaan dengan bentuk apa yang kita inginkan. Gitu. Berarti termasuk darah juga termasuk gitu Ya, Om ya? warna, genetik, Warna. itu Oke. Banyak orang pemula yang memang sekarang itu istilahnya mengucap salah. Ya dalam istilah pemahaman tentang gen itu sendiri. Nah, itu sudut pandang Om untuk mengedukasi gimana Om? Itu saya mengenalkan mereka. Justru kekurangan mereka Informasi. Ya. kekurangan informasi dari breeding mereka yang mempunyai pengalaman tidak disebarluaskan. Luar tertentu aja, dan itu memang udah hukum alam semuanya. Jadi harus bagaimana nih Om? Kita harus kritis dalam melihat Kritis. ikan. Ya. Oh, ya harus kritis ya kayak ahli-ahli politik kritis untuk menyikapi ikan sendiri ya. Betul. Nah, dengan perkembangan era-era cupang itu dari tahun ke tahun, menurut Om tuh seperti gimana sih perkembangan sekarang? Makin dahsyat tapi ada apanya
atau gimana menurut Om? Sebenarnya ikan-ikan tren sekarang itu zaman dulu sudah ada, cuman ketika sekarang ini tren musim itu diperkuat jadi satu tren tersendiri. Tren Dia tersendiri. tidak terpecah dari tren dari gen awalnya. Ya, oke. Berarti kita berbicara genetik itu adalah semua tentang bicara apa namanya darah, keturunan dan formnya segala macam ya Om. Nah itu kalau misalnya satu hal deh, berikan kepada saya contoh kenapa ini dengan ini lahir bisa seperti ini Om. Contoh aja. Contoh ikan ya. Kita pakai yang mana ya menurut Ini Om? aja nih Om yang Ikan ya? nih. Cakep ya. Nih. Ini hasil karya Om sendiri ya? Wah. Ini di F3 stabil. F3 stabil. Kenapa Om bilang F3 stabil Om? F3 itu keturunan yang ketiga. Iya, F3, keturunan ketiga ya. Stabilnya itu maksudnya gimana? Stabil itu dia tidak ada apa? Tidak mengsong-mengsong, tidak segala macam, warna tetap duduk gitu. Percampuran itu 50-50. Iya. 5% campuran darahnya itu. 50% 50% ini Iya. hilang nih. Tuh. Walaupun dia tadi dari berapa banyak genetik, ada di situ ada pensinya, ada koinya, ada Iya. avatarnya. Iya. Tapi tetap dibalut dengan gen koi 50%. Oke, saya boleh tanya lagi nggak Om? Oke. Menurut Om sendiri, fancy itu apa sih Om? Pensi itu maksud kata mewah. Mewah. Mewah itu warna. Warna. Karena semua ikan yang istilahnya ada darah fancy-nya pasti mewah. That's right. So guys, anyone must know about it. Semua ikan yang ada darah fancy-nya mewah. Kenapa itunya sejarah fancy itu dikatakan mewah? Itu kalau nggak salah nenek moyang ikan ya Om ya. Bener nggak Om? Fancy itu? Pensi itu sebutan warna, bukan varietas, bukan genetik. Bukan ya. Berarti warna ya. Warna. Asal mulanya itu sebelumnya itu Om. Percampuran dari semua jenis genetik dan warna akhirnya menimbulkan pensi dan beri sendiri dari warna pensi. Bisa didapatkan dari koi, dari dragon, dari basic HM, semua bisa menambahkan pensi. Yang penting ada kapur-kapurnya itu ya Om ya. Warna dan Warnanya strong gitu. kapur. Banyak membawa dia warnanya merah orange. Merah orange ya. Orange. Oke. Kalau koi itu sendiri Om, kalau koi? Kalau koi, Heeh. koi yang sekarang ini koinya sudah mutasi jauh, mutasi. Ya. Generasi adalah koi. Menarik Koi jadul atau koi klasik. Iya. Nah itu. Itu yang sekarang orang ini dibuat menjadi avatar, bisa menjadi Oh, itu semua dari darah koi ya. dari bisa jadi color, dari mana itu. Berarti udah nenek moyang ikan tuh Bray koi itu ya. Itu salah satunya. Salah satu jenis ikan yang bisa kita untuk menjadi dasar crossingan, satu dari koi dan dari emerald karena itu mudah dipecah warnanya. Sampai di F3, F4 sempurna. F4 sempurna. Iya. Dari koi segala. Nah, kata istilahnya gini. Kata siapa? Gimana Bro? Ali. Oh, kata Bro Ali. Om udah banyak muridnya, Om. Dia yang cerita loh, bukan gue nih. Dia cerita. Boleh sebutin berapa? Itu berbagi pengalaman aja ke teman-teman yang berada di cupang level ini yang menyukai ikan cupang dan mau belajar itu aja. Kenapa istilah Om ingin mengedukasi? Pembelajaran pencerdaskan. Jadi tidak gampang terbawa dengan jenis ikan yang masuk dari luar ataupun yang tren sekarang. Jadi ketika di tangan beliau ikan itu bisa dipertahankan genetikanya, jadi tidak lari jauh. Kenapa sekarang ini beli sepasang ekor dengan harga sekian di atas mahal gitu ya? Mahal ya. Ketika orang itu bisa dijual sampai F4 Buat itu sampai F4. menjadi murah, tidak mengembalikan ke murni dengan harga yang standar. Iya. Jadi teman-teman istilahnya Om ini beliau suka mengedukasi murid-muridnya dan selalu mengatakan pertahankanlah gen. Ya. Makanya ada yang namanya baru gue tulis Om, ya, FGI gen. Jadi ikan lu gue katakan FGI gen semua boleh. Oke, terima kasih. Keren ya. FGI gen ini jadi brand mark ya. Jadi teman-teman yang mungkin nanti ya kan istilahnya beli ikan, nggak sengaja beli ikan tempat Om ini, ya kan? Itu adalah gen dari FGI. Asik. Ada FBI, ada FGI. Ya, asik nggak bro? FGI, ya kan FGI gen. Nah berbicara gen itu tadi kan kita sudah istilahnya kulit-kulitnya kita udah bongkar gitu ya. Terus berbicara tentang edukasi. Kenapa sih Om sangat ingin membantu para pemula untuk memahami cupang? Kenapa Om? Pembagian jenis-jenis varietas cupang.
Oke, kita sebelum kita bahas itu, kan banyak orang yang istilahnya mengedukasi itu butuh uang gitu. Mohon maaf ya. Ya kan, mohon maaf gitu. Istilahnya gurunya ini harus diagung-agungkan segala macam. Tapi saya melihat dan merasakan kenapa Om ini begitu rendah hati gitu. Ya kan? Kenapa Om? Apa yang membuat Om istilahnya pengen mengedukasi mereka dan tetap ingin rendah hati? Kenapa Om? Cupang kepala cupang, walaupun tinggal harga cupang jualan cupang. Cupang sesuatu genetik yang bisa kita kutak-kutik atau kita tergantung kita. Sang breeding itu bisa dari mana dia memulainya, mempertahankan itu atau mengurainya. Itu aja, nggak terlalu rumit buat saya. Tak sederhana, jangan sederhana itu. Atau gini ya, setelah dalam saya cupang ini dia tahu tentang cupang, dengan Om ini saya tahu ternyata ikan cupang ini seperti kertas yang kosong, kertas putih seperti kertas gambar tuh yang identik dengan anak-anak PAUD, anak TK itu. Cupang itu bisa diwarnai sesuai dengan jiwa kamu masing-masing. Benar nggak Om? Berarti lu juga banyak belajar sama Om ini ya? Walaupun beberapa hari. Woi, tapi lu udah banyak nih diserap nih. Alhamdulillah. Nah, gini Om, misalnya kan banyak banget terjadi penipuan, betul nggak? Dari tadi lu ngomong penipuan apa tuh kemarin? Nah, yang sering Yang terjadi ini, nih, yang penipuan yang banyak terjadi ini bukan masalah dia beli barang, uang ditransfer, barang nggak dikirim, bukan masalah itu. Tapi yang banyak yang terjadi tuh, best girl dibilang avatar. Itu dia, itu paling penting. Best girl dibilang avatar. Walaupun gua nggak punya avatar, tapi gua tahu gimana ya kan ya, berkat karena Om ini. Nah itu tadi, karena gua belajar juga. Jangan kita cuma bisa jual warna seperti avatar. Itu tadi semua jenis ikan itu adalah jenis warna. Tuh fancy, avatar, emerald, koi itu semua betul. tentang cerita tentang warna. Tetap bikin dasar itu cupang ya cupang. Seperti kata Om ini, mau harganya 1 miliar seberapapun itu tetap ikan cupang. Nah, terus akhirnya lu istilahnya pengen ngasih tahu supaya kita ini kan mengedukasi buat para pemula ya, memberitahu, mengasih informasi lah bahwa terjadi penipuan bukan hanya karena transfer lari barangnya, tetapi adalah bisa membedakan mana yang benar-benar best girl, mana yang benar-benar bester, dan mana yang perbedaan best girl dengan avatar tadi, betul nggak? Nah, oleh karena itu boleh nggak Om istilahnya dari Om sendiri ngasih tahu ke teman-teman untuk menciri khaskan dua ikan tersebut, best girl dengan avatar? Terlalu jauh yang ini ya. Tadi yang mau topik sini ya. Ketika kita membeli ikan satu per, hasilnya tidak memuaskan. Ya. Di situ akan kita masuk ke dalam rumus genetik. Rumus genetik. Nah, gimana tuh rumusnya? Ya, panjang ceritanya. Nanti ketika hasil makan itu dia tidak akan kecewa, walaupun dia membeli kecewa karena ikan itu kita nggak tahu dari mana. Apakah kita tahu indukannya, asal usulnya? Itu. Jadi kalau misalnya dibilang dikatakan avatar yang sudah bagus dan segala macam, balik lagi nih, kok pas diternakin jelek. Betul. Benar gak itu Betul, maksudnya ya. ya? Kok dijelek? Wah, makanya Om itu pengen ngasih tahu bahwa kita harus mengenal yang namanya rumus dasar. Betul, rumus dasar genetik cupang. Rumus dasar genetik cupang itu apa sih Om? Rumus dasar genetik cupang itu Yang simpel aja deh. seperti tadi kita bisa mengembalikan ke genetik itu ke induk ke aslinya, ke awal, kita memberikan indukan itu. Oh, maka itu yang disebut namanya F1, F2, F3, F4 gitu ya. Oh, jadi teman-teman harus istilahnya teman harus tahu ya bahwa rumus dasar dari genetikal ikan adalah kita bisa mengembalikan dari setelah mengalami keturunan ya kan beberapa tahun itu ya. Ya kan? Bahkan itu bisa jadi kembali lagi ke nenek moyang atau indukan awalnya ya. Betul sekali. Sip. Ya kan? Cocok ya, Mbak ya? Ya kan. Nih gue bahas sama Su tentang genetikal ya kan. Waduh, kalau kita bahas tentang istilahnya istilahnya cupang itu dalam sejarah tuh panjang, bener nggak? Panjang, Bang. Panjang ya. Ada nggak satu hal kesedihan antara Om dengan Ali, Bro Ali, yang istilah kesedihan yang memang kayak beban gitu yang harus diucapkan gitu misalnya? Bebas. Tujuan saya di sini buat mereka yang awam yang ingin mengelut cupang untuk industri atau bisnis. Apa ya? Perhitungan harus matang banget dan untuk jangka panjangnya. Jangka panjang, kemudian ya saya ingin memberi aja supaya hasilnya bisa maksimal, itu aja udah. Supaya mereka nggak ketipu gitu ya. Bukan ketipu, lari dari hasil maksimal yang untuk bisa dirilis ke pasar.
Jadi nanti ada nilai harganya maksudnya seperti itu. Jadi Jadi nggak cemar gen itu nggak cemar atau tidak cemar gen itu. oh, Jawabannya, jadi Om ini pengen supaya istilah kesedihan yang terdalamnya adalah supaya gen itu tidak cemar. tercemar. Nah, dari lu sendiri yang kesedihan yang lu alami istilah di dunia cupang ini. Kesedihan gue alami di dunia cupang ini satu aja. Gue basic gue dari pelatih marching band, gue lebih mengarah ke anak-anak ya. Yang gue sedihin gini, memang sih cupang itu ada kelasnya masing-masing. Ada yang murah, ada yang mahal gitu kan. Nah, di saat masa seperti ini tuh gue sedihnya gini. Seandainya lu punya anak, lu semua punya anak yang gedenya lahirnya zaman sekarang ini dan harga cupang mahal seperti ini, gimana nanti ke depannya? Di masa sekarang aja dulu ini udah pada ribut. Anak gue sibuk main gadget mulu aja. Kapan dia belajar tentang alam? Nah, Ya. cupang ini alam. Sepakat gua. Nah, itu cupang ini alam dan coba kembali anak itu dikembalikan dengan alam, dengan permainan alam saat mereka. kita zaman-zaman kecil gitu dulu. Nah, gue dulu zaman kecil gue cari-cari cupang itu di sawah gitu kan. Nah, kalau sekarang kita cari cupang aja di sawah nggak dapet, paling dapet biasa-biasa. Iya. Nah, giliran anak pengen cupang harganya tinggi. Nah, tahu sendiri zaman sekarang ini susah cari duit ya. Iya, benar, Ya kan? benar. Ma beli cupang kagak, males. Iya. Besok-besok aja udah. Nah, dan dia pegang handphone, main handphone mulu. Habis tuh paket tuh kan. Sementara kalau dibeliin cupang tadi mahal. Tuh. Maksud gue itu kita belajar cupang, bagaimana kita mencetak cupang itu biar murah, biar lebih ramah dengan kantong masing-masing. Jadi masing-masing ini kan pecintanya tadi ada pemula, bertahap. Ya kan, benar ya? Artinya supaya ada yang terjangkau sehingga anak-anak tidak takut untuk membeli, betul ya? Betul, iya. Anak tidak takut membeli, orang tidak tua tidak. Om tahu nggak? Kemarin gua tuh ada seorang anak kecil dari Kalimantan Iya. ngechat gua, Bang Amos kapan ada giveaway? Lah saya pikir kalau giveaway ini pastinya kan ongkos kirim mereka yang tanggung. Ini anak-anak loh. Alhamdulillah karena memang penjualan saya kemarin iseng-iseng jual ikan saya kasih lebih giveaway kepada mereka. Itu harga cupang saya itu lumayan gitu. Jadi saya memberikan giveaway buat anak-anak untuk mengedukasi seperti yang Bang Ali bilang ya. Karena harga cupang semakin mahal sehingga anak-anak jadi takut untuk membeli. Betul. Betul. Nah, dari Om sendiri boleh dong istilahnya dibukakan sedikit kepada kita dan dikasih tahu. Kan Om kenal semua tentang genetikal ikan itu sendiri. Apakah harga yang Om berikan itu sangat mahal atau gimana Om? Om, Iya. aku kayak ngelihat yang di belakang ini ya. Coba kita putar boleh ya? Boleh. Kita putar. Saya melihat ada startelnya ya, startelnya nih Om. Iya. Terus ada darah emeraldnya juga kalau nggak salah nih ya. Nah, ini dulu indukannya apa dengan apa ya Om ya? Itu indukannya dari koi emerald. Koi emerald. Ya, yang sama lainnya CCP. Oh, FCCP-nya. Yang CCP-nya ada. Maka dia membentuk kapur Iya, di situ ya Om ya. Ini udah dia ini udah F4 stabil. MP stabil. Iya. Makanya saya lihat ya komposisi corak pola warnanya itu balance stabil. Ya, jadi saya mempertahankan ini nilai genetik koi-nya 50% harus dapat. Genetik koi 50% tuh ya. Ya. Wow, keren banget gitu loh. Sisanya itu variasi-variasi. Wih, itu cakep loh. Tuh, gara-gara mau diupload sama Mos TV ya kan, masuk YouTube mereka ngedok Om. Kalau nggak ada Mos TV nggak mau ngedok deh. Om, oke kita duduk lagi Om ya. Oke. Gini. Saya merasa enak banget ngobrol sama Om ini. Istilahnya ngedukasi hal-hal tentang dari indukannya, hasil crossing breed dan lain-lain. Misalnya Om, teman-teman di Lampung ini kan banyak pemula yang naksir. Rata-rata teman-teman pengen belajar sama gua. Nah kebetulan gue sibuk. Jadi gue nggak bisa ngelayani teman-teman dalam arti kan gue ngevlog kemana-mana. Iya. Ya kan istilahnya mewawancarai orang. Gue cuma minta, Om ada nggak sih Bang Om seandainya kursus budidaya pelatihan cupang hias? Dengan senang hati bisa saya siapin seperti itu. Oh boleh Om. Boleh dengan senang hati. Wah. Siap. Siap. Kursus budidaya pelatihan cupang hias Dengan catatan ingin belajar, dia patah semangat. Dia takut gagal. Oh, syaratnya jangan gagal. Apa tadi syaratnya? Jangan patah semangat, ya kan? Terus Jangan takut gagal. jangan takut gagal. Ya. Sip.
Keren loh. Jadi teman-teman yang semangat istilahnya pengen penasaran bagaimana cara istilahnya membudidaya ikan, crossing breed itu bagaimana? Itu bisa datang ke Om siapa? Om Irlan ya? Om Irlan. Nah, itu apa namanya? Kalau istilahnya itu ada biayanya nggak sih, Om? Atau gimana? Biayanya nanti kita bicarakan nanti aja dah. Nah, istilahnya katanya DM ya bro ya? DM aja. Apa sih DM? Om Amos aja DM-nya. Gua sih Sama Om Amos aja. sama lu lah. Enggak, Sama Om aja. Ya kan? Om aja langsung DM-nya Boleh, gitu, boleh. Bray. Jadi kalau misalnya teman-teman yang dari Lampung dan sekitarnya, kalau gua kan fokus edukasi online, ya kan? Langsung nyata itu sama Om Irlan aja. Iya. Belajar kursus di kursus budidaya cupang gitu. Jadi semua nanti teman-teman tinggal istilahnya udah disiapin baskom-baskomnya, indukannya segala macam, tinggal belajar segala macam. Bukan dari hanya belajar budidayanya aja, segala konsepnya semua diterangin Om ya. Akan insyaallah. Tuh, ya kan teman-teman. Dari ini, mari. Lu nanti bakalan dapat belajar tuh gimana lu milih indukan. Wih, Bagus. Jantanan. Materi kemudian materi kedua netes nih. Netes usia 4 hari 5 hari lu bingung mau ngasih makan apa. Oh iya benar. Nah, kalau lu mau mijah cupang, mau belajar bisnis cupang, yang pertama dalam pikiran gue itu pelajari lu pakannya. Lu bakal dapat belajar buat pakan. Belajar buat pakan. Gitu. Belajar buat pakan itu paling penting. Mau cupangnya harga berapapun kalau lu nggak bisa buat pakan tuh tetap mati. Bener tuh. Ada dan selanjutnya materi-materi Nah, lainnya. selanjutnya nanti ada materi berikutnya nanti. Oke, materi crossing breed ada ya Om ya? Genetikal juga ada. Siap. Tuh Bray ya kan. Materi genetikal, crossing breed dan tahap awal pemula menjadi pembudidaya sukses ya kan. Karena udah terlalu banyak banget Om yang jualan cupang di channel gua. Belum ada yang ngajarin kursus pelatihan tuh, belum ada. Pelit-pelit ilmu. Bercanda ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar langsung aja, nggak usah bicara langsung berapa harga, datang aja silaturahmi, bener nggak bro? Silaturahmi aja dulu. Silaturahmi. Itu yang paling penting. Ya, Silaturahmi itu yang paling penting. Oke, ngomong-ngomong, ini kontaknya di nomor berapa sih Om? Ada kontaknya. Nah, kontaknya. Ini loh. Kontak Om ya? Kontak WhatsApp. Udah, kacamata Om. Enggak kontaknya. Alamatnya dulu. Sebutin deh. Nggak tahu nih. Kontaknya ada di WhatsApp Om. WhatsApp gua ya? Nah, Ada kan? Ada di sini aja nih. Ya kan? ya lihat dulu ya. Kita lihat dulu ya, Bray. Maklum, ini kita bukan orang Orang tua. komersil, ini orang Iya, tua orang nih. tua, iya. Nih gua sebutin aja deh. Ya. Ini karena kita minta izin makanya mau buka kursus ya. Iya, bener. Kalau nggak minta izin nggak bakal. Iya, makanya. Nih, lu bisa hubungi WhatsApp di sini aja deh, langsung. Sebutin angkanya, Bro. 0821 79475207. Ya. Macam Oke. iklan ini ya. Iya, Apa itu? iya. Shopee apa-apa. Alamatnya, Om. Ini alamatnya. Betul. Udah langsung aja gua bilangin. Ya, alamat. Nama Om ini Irlan Surbakti. Irlan Subekti. Irlan Subekti ya. Alamat. Alamatnya Jalan Imam Bonjol, Gang Harapan 2, RT 38 RW 08, depan Masjid Rohmatan, Adi Mulyo Barat. Atau ini aja yang gampangnya. Apa ya? Dari Sumatera. Raden Sumatera. Ngajar dari Sumatera. Pengajian Raden Sumatera. Metro ya. Metro. Nah, depan rumahnya Raden Sumatera. Ngajar Ingat. dari Sumatera. Depan rumahnya Raden Sumatera. Nah, depan rumah Raden Sumatera. Udah itu aja. Oke? Oke. Lanjut Om Amos. Ya kan, thank you banget nih jadi teman-teman yang pengen istilahnya merasakan dampak positifnya langsung belajar cupang, kursus cupang, pelatihan budidaya cupang, istilahnya hal-hal sederhana bisa langsung. Oke, itu aja ya. Oke, kita ucapkan salam pemersatu Beta Indonesia. Salam pemersatu Beta Indonesia ya. Oke, siap. 1 2 3. Salam pemersatu Beta Indonesia. Kursus pelatihan budidaya cupang di Om Irlandia Bray. Dadah. Subrege Amos TV. Amos TV gokil. Subscribe ya Amos TV. Subscribe Amos TV. Subrek Amos TV. Subrege Amos TV. Terima kasih untuk Bang Lano dan Bang Amos TV buat bonusnya dari Bang Lano. Terima kasih juga buat Bang Amos sudah kasih tahu tempatnya di Metro. Gila bang, berkat Amos TV ikan saya pada sold out semua nih, kosong semua nih bang.
Nih, kosong semua bang. Ikannya pada kosong semua. Stok habis bang. Gila, stok habis bang. Tuh, udah nggak ada stok lagi nih. Stoknya habis berkat Amos TV. Tuh, soliter pada kosong semua. Stok habis. Terima kasih Amos TV, ikannya mantap. Terima kasih Amos TV, banyak bonusnya nih. Ikan mantap. Mantap ikannya tuh. Oke, terima kasih nih Amos TV. Alhamdulillah nih di farm ZKS sold out semua. Tuh, pada habis ikannya. Mantap, mantap. Tuh, kosong semua, kosong. Mantap pokoknya, sukses buat Amos TV. Galeri juga kosong, toples tengkurap, mantap lah. Makasih Bang Amos, ikan hasil giveaway-nya udah sampai dengan sehat. Cakep-cakep ikannya Bang Amos. Pengiriman aman, packing kardus, styrofoam aman. Ini ikannya